Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Tika Marfiani dengan NIM 2488203010 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai ateis dalam konteks filsafat ilmu. Pembahasan ini penting bukan hanya karena ateisme adalah topik yang kontroversial, tetapi juga karena pemikiran ateis punya peran penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat modern, dan cara manusia memaknai realitas. Pertama adalah pengertian ateis. Secara etimologis, kata ateis berasal dari bahasa Yunani atheos yang berarti tanpa Tuhan. Ateis adalah orang yang tidak meyakini keberadaan Tuhan atau dewa-dewa. Sementara itu, ateisme adalah sistem keyakinan atau pandangan yang menyangkal atau tidak menerima keberadaan Tuhan. Ateisme bukan hanya sikap tidak percaya, tetapi juga dapat menjadi kerangka berpikir bagaimana manusia melihat moralitas, asal-usul kehidupan, dan tujuan hidup tanpa memasukkan konsep Tuhan sebagai pusatnya. Selanjutnya, sejarah dan latar belakang munculnya ateisme. Pemikiran yang mirip ateisme sebenarnya sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Filsuf seperti Demokritos dan Epicurus lebih memilih menjelaskan alam melalui hukum alam, bukan intervensi dewa-dewa. Namun, istilah ateis sebagai identitas sering muncul dalam konteks negatif, diberikan kepada mereka yang menentang agama resmi atau kepercayaan dominan. Di Eropa, ateisme mulai berkembang secara lebih terbuka pada masa pencerahan atau Enlightenment, abad ke-17 dan 18. Pada masa itu, para pemikir menolak otoritas mutlak gereja yang mulai mengedepankan akal atau rasionalisme dan pengalaman empiris sebagai sumber pengetahuan. Tokoh penting seperti David Hume mempertanyakan validitas bukti keberadaan Tuhan. Ludwig Feuerbach berpendapat bahwa Tuhan adalah proyeksi sifat ideal manusia. Karl Marx menganggap agama sebagai candu masyarakat yang menenangkan tetapi juga membuat masyarakat pasif terhadap ketidakadilan. Pemikiran ini muncul sebagai respons terhadap kondisi sosial dan politik saat itu, ketika gereja memiliki kekuasaan besar yang sering dianggap mengekang kebebasan berpikir. Selanjutnya adalah ragam ateisme. Seiring berkembangnya pemikiran modern, ateisme tidak lagi tunggal. Ada beberapa jenis yang cukup dikenal, diantaranya ada ateisme filosofis yang menolak Tuhan melalui argumen rasional dan logika. Contohnya adalah argumen problem of evil. Jika Tuhan maha baik dan maha kuasa, mengapa kejahatan tetap ada? Selanjutnya ada ateisme ilmiah yang muncul karena kemajuan sains. Misalnya, teori evolusi Darwin membuat sebagian orang merasa alam dapat dijelaskan tanpa perlu pencipta langsung. Yang ketiga ada ateisme eksistensial, seperti pemikiran Jean-Paul Sartre. Sartre menjelaskan bahwa manusia harus menerima kebebasan mutlak dan bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri tanpa menyalahkan Tuhan atau takdir. Selanjutnya ada ateisme praktis. Orang yang secara praktis hidup tanpa mempertimbangkan Tuhan, meskipun secara teori tidak selalu menyangkalnya. Selain itu, Friedrich Nietzsche dengan ungkapan Tuhan telah mati juga sangat berpengaruh. Nietzsche tidak sekadar merayakan hilangnya Tuhan, melainkan menunjukkan bahwa hilangnya Tuhan membuat manusia kehilangan pusat nilai moral lama dan harus menciptakan nilai baru sendiri. Selanjutnya, pengaruh ateisme terhadap filsafat ilmu. Ateisme punya peran penting dalam sejarah ilmu pengetahuan.
Beberapa pengaruh utamanya antara lain pendorong objektivitas. Pengetahuan modern dibangun di atas observasi, eksperimen, dan logika, bukan hanya dogma. Ilmu pengetahuan menjadi lebih independen dari ajaran agama formal. Kedua, memperkuat budaya kritis. Ilmuwan dan filsuf terdorong untuk mempertanyakan teori lama, termasuk dogma-dogma yang tak terbukti. Yang ketiga adalah mendorong sekularisasi ilmu. Sains menjadi lebih netral, tidak selalu terikat langsung dengan keyakinan keagamaan. Namun, pandangan ateis juga mendapat kritik. Jika diterapkan secara ekstrim, ateisme bisa mengarah pada nihilisme atau keyakinan bahwa hidup tidak memiliki makna objektif. Selanjutnya adalah kritik terhadap ateisme. Sejumlah filsuf dan pemikir beragama mengkritik ateisme. Menurut mereka, tanpa keyakinan akan Tuhan, moralitas manusia menjadi relatif, bergantung pada kesepakatan sosial, bukan kebenaran mutlak. Nilai kebaikan dan kejahatan menjadi lebih kabur karena tidak ada standar moral universal. Selain itu, sains sendiri tidak bisa menjawab semua pertanyaan dasar seperti mengapa ada sesuatu daripada tidak ada sama sekali, apa makna dan tujuan hidup manusia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih sering dijawab melalui refleksi filsafat dan keyakinan spiritual. Apakah ateisme selalu bertentangan dengan agama? Di era modern muncul perdebatan baru. Apakah ateisme selalu bertentangan dengan agama? Beberapa pemikir menyatakan ilmu dan agama punya ranah berbeda. Sains menjawab pertanyaan bagaimana, agama menjawab pertanyaan mengapa dan untuk apa. Misalnya, ilmuwan seperti Stephen Jay Gould mengusulkan konsep noma atau non-overlapping magisteria adalah ilmu dan agama sebaiknya tidak saling mencampuri karena membahas domain yang berbeda. Selain itu, ada juga ilmuwan seperti Albert Einstein yang meskipun tidak meyakini Tuhan personal seperti dalam agama Abrahamic, tetap meyakini adanya roh kosmis atau keteraturan alam semesta. Ateisme jika dilihat hanya sebagai penolakan Tuhan tampak negatif, tetapi sebagai kerangka berpikir, ateisme membantu kita untuk lebih kritis, lebih mandiri dalam berpikir, dan tidak menerima sesuatu hanya karena tradisi. Namun, jika diterapkan secara ekstrim, ateisme bisa membuat manusia merasa kosong, kehilangan tujuan, dan jatuh pada nihilisme. Sebaliknya, keyakinan religius juga bisa menjadi sumber inspirasi moral, harapan, dan solidaritas sosial, selama tidak kaku dan dogmatis. Jadi, yang penting bukan hanya memilih ateis atau tidak, melainkan bagaimana kita memadukan akal, pengalaman, dan nilai-nilai untuk membangun pandangan hidup yang seimbang. Demikian pemaparan mengenai ateis dalam konteks filsafat ilmu, mulai dari pengertian, sejarah, ragam pemikiran, pengaruh terhadap ilmu pengetahuan, hingga kritik dan refleksi kontemporer. Semoga materi ini dapat membantu kita semua memahami bahwa ateisme bukan hanya sekedar tidak percaya Tuhan, tetapi juga bagian dari sejarah panjang perkembangan cara berpikir kritis manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.